Dari tadi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kami akan melakukan wawancara bersama Bapak Ustadz Nurwajuddin sebagai orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan kami. Jadi gini, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Ya. Jadi di sini saya akan melakukan beberapa sesi wawancara ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Bapak. Ya. Jadi untuk memenuhi tugas akhir dari agama dan juga Pancasila di sekolahan kampus Jakarta Global University. Ya. Jadi yang pertama langsung aja Pak ya. Ya. Jadi pendapat Bapak ini bagaimana cara mengidentifikasikan kebebasan berpendapat dalam konteks masyarakat yang plural seperti contohnya ini kan di Indonesia Pak. Jadi bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasikan kebebasan berpendapat? Ya. Kalau berpendapat kan memang hak semua manusia. Ya. Cuman di dalam pendapatnya itu kan ada aturannya, ya kan? Ada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi walaupun ada kebebasan berpendapat, tapi ada batas-batas juga yang sekiranya nanti kebebasan itu dapat menyangkut dengan keagamaan itu dilarang. Bahkan ada pasal yang mengatur tentang itu. Kalau sampai itu dilanggar, ya tentunya konsekuensinya pun terhukum, ada hukum pidananya. Gitu. Nanti bisa dilihat itu hak. Gitu. Jadi dari kebebasan berpendapat itu terdapat ibaratnya batas-batasan. Iya, ada ruang-ruang tertentu yang masuk dibebas, tapi ada sekat-sekat, apalagi kalau udah menyangkut tentang keagamaan, kepercayaan dan sebagainya, itu nggak boleh kita bebas saja berkata dan ucap sebagainya, walaupun ada undang-undang yang membebaskan gitu. Walaupun itu HAM dan sebagainya kan ada batasan gitu. Dan kalau udah menyangkut akidah seseorang bisa, itu bahkan ada ketentuan yang bahkan melanggar. Kedua itu saya juga ingin menanyakan Pak, menurut Bapak itu sejauh mana sih kebebasan berpendapat seharusnya dibatasi ketika dengan berkaitan dengan agama? Kan kalau di Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 29 sudah diatur. Ya, di ayat 1 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di ayat keduanya di sana dikatakan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi udah ada diatur di sana undang-undang situ. Jadi di luar konteks ini ya silakan, tapi kalau udah menyangkut ini kan nggak bisa gitu. Ada pasal yang telah mengatur, bahkan jauh sebelumnya udah dibentuk pasal ini zaman di kalau udah lama. Para penggagas pencetus ini di antaranya Bung Karno sebagainya istilah ini sudah diatur. Jadi nggak bebas boleh kaitan dengan ibadah keagamaan. Jadi semuanya itu telah diatur oleh undang-undang dalam Iya. keagamaan. Bahkan kalau kita sandingkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Kafirun juga bisa dijelaskan. Di sana dikatakan ya Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lanjutan ayatnya adalah wala ana abidu ma'batum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan kamu tidak pernah juga menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum wajadin, untuk agamamu dan untuk agama Tuhan aku. Jadi di bentukan Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 29 ayat 2 itu merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan lebih hukum yang terkuat, yang hukum Al-Quran. Bahkan sebelum Nabi lahir udah ada Al-Quran. Jadi kalau ini kan udah buatan manusia di era kemarin, bahkan tahunnya tahun 45. Sedangkan Al-Quran ini tahunnya ya mungkin sebelum saya udah ada. Rujukan dari sini dibuatkan atau mengatur gitu. Jadi sudah ada, kalau kita sandingkan di pasal 29 ya 1 dan 2 di Undang-Undang 45 dengan firman Allah itu nyatu gitu. Kebebasannya di sini dibatasin. Kalau udah menyangkut ibadah lakukan dinukum gitu. Bagimu agamaku, bagiku agamaku. Jangan lagi udah mencampuri, jangan lagi mengajak. Ya Tuhan kamu sembah, ya silakan sembah. Saya kan tidak akan menyembah Tuhan kamu. Pun sebaliknya gitu, dia nyembah saya nggak nyembah Tuhan kamu gitu. Jadi
jangan memaksakan seorang untuk menyembah Tuhannya dia, mengajak sebagainya, gitu, memberi iming-iming dan sebagainya. Jangan. Begitu kata Islam. Seperti itu. Terus yang ketiga itu saya ada pertanyaan. Percaya bahwa ada garis tipis antara kebebasan berpendapat dan penghinaan terhadap agama. Jadi kita kebebasan berpendapat dan penghinaan terhadap agama. Jadi mungkin Bapak ada contoh-contohnya yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan. ya tadi saya bilang kan, kalau berpendapat yang sudah menyinggung ras ya, keagamaan, itu kan resikonya nanti jadi apa ya, akan bertentangan dengan hukum gitu. Juga kalau udah berkaitan dengan penyinggungan agama dan sebagainya kan itu akan menimbulkan konflik agama. Itu yang kita tidak inginkan. Negara kita kan bersatu, terdiri dari beberapa agama yang disahkan negara kita kan, yang kita tahu kan Islam, ya, Kristen pun dibagi dua, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan aliran dan agama-agama lainnya yang sudah dilindungi dalam undang-undang. Tetapi manusia kan di negara berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, ya. Pengertian Tuhan itu ya, kalau kita orang Muslim Allah, ya mungkin ada juga pengertian di agama luar Islam kan mungkin menyebutnya Tuhan, ya Tuhan Yesus sebagainya kan gitu, Tuhan sebagainya gitu. Makanya gitu di dalam ayat 1 tidak disebutkan Allah, tapi disebutkan itu Tuhan yang Maha Esa. Kalau Allah kan lebih spesifik, lebih penyebutan kepada kita yang Muslim gitu. Kalau yang lainnya kan sebenarnya Tuhan gitu. Yesus sebagai Esa. Kan di dalam undang kan negara berdasarkan ketuhanan bangsa. Dan di pasal keduanya, di ayat keduanya juga negara menjamin gitu. Jadi kemerdekaan seseorang itu jamin semua, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya gitu. Memeluk agama itu ya agama yang dianut gitu. Ya kayak kita Islam juga tidak harus lu masuk Islam, atau yang di luar Islam mengajak kita untuk jangan gitu, kecuali atas kemauan sendiri gitu. Misalnya ada di luar Muslim yang non Muslim mungkin dia pilihannya udah dewasa mau masuk Islam, atau yang dari Islam misalnya mau masuk ke menurut keyakinan dia itu Islam juga, karena udah diatur dalam itu, tidak ada paksaan akhirnya begitu. Ada pertanyaan lagi Pak? Iya. Bapak pikirkan kan tentang undang-undang yang mengatur pilihan agama Indonesia dan Indonesia. Iya. Apakah menurut Bapak itu sudah cukup adil ya kepada yang ini penghinaan atau sejenisnya juga tidak? Ya sebenarnya sudah sangat adil gitu. Bahkan di dalam KUHP itu, Undang-Undang Hukum Pidana itu kalau dilihat di pasal 156 dan 156A bisa dibuka nggak ya, pasal itu ada undang-undang yang mengatur itu kan saya ada. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kasus penistaan agama diatur dalam pasal 156 dan 156A. Di pasal 156, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Perkataan golongan dalam pasal ini dalam pasal berikutnya berarti tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Di pasal 156A dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Jadi barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pertama A, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Anda nanti bisa lihat, bisa buka lagi di KUHP di pasal 156 dan 156A. Di situ jelas tertera. Itu bahkan sanksi hukumnya pun ada tadi kan, sebagainya gitu. Jadi itu yang perlu. Jadi kita merujuk pada pasal itu. Ini sudah dibuat undang KUHP-nya. Ya juga di dalam Undang-Undang Dasar 45 pun sudah dijelaskan juga sini. Ya turunannya kemarin gitu. Kalau awalnya dari firman Allah di surat Al-Kafirun gitu.
jelas ya. Nanti silakan dibuka di itu pada di KUHP tentang penghinaan agama di pasal 156 ya. Kita mendengar maaf gitu. Seperti itu, tidak ada ketentuan pasal bahkan ada sanksi yang bila melanggar itu ya tentunya dengan pasal itu. Terima kasih untuk Bapak Ustadz ya. Ini sebagai sesepuh dari lingkungan sini, Ustadz juga. Kami berterima kasih banyak-banyak Bapak telah memberikan kami ibaratnya ini lah ya, jadi pembelajaran wawasan juga untuk kami yang juga mahasiswa. Jadi kan kita kan namanya mahasiswa juga kan biasanya kan berbeda agama, berbeda ras suku. Jadi di sini lebih berhati-hati dalam sebuah bicara ya. Jadi kita lebih berhati-hati intinya dalam sebuah pembicaraan atau gimana, takutnya kita menyinggung ras, suku atau agama teman-teman kita yang lain. Ya, saya kan di KUHP tadi yang disebutkan sana di pasal 156A itu memang perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat nih, kadang-kadang masyarakat dia memang tidak tahu undang-undang, jadi mereka kebablasan. Barangkali kalau sudah ada rambu-rambu seperti itu ditaruh di mana, itu sedikit ada rem. Sama juga perda gitu, perda ini dilarang pemungutan di jalan dan sebagainya dipasang di depan umum. Jadi seorang ini mungkin dia melakukan demo dan sebagainya karena ketidaktahuan ada pasalnya mengatur ini gitu. Jadi itu juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan penghinaan agama. Ini kan sering terjadi penghinaan agama. Mereka tidak tahu ketika berurusan hukum baru dikasih tahu pasalnya kamu melakukan pasal ini, padahal awalnya nggak tahu. Gitu. Nah, itu juga perlu disebarluaskan tentang pasal 156 dan 156A. Ya berikut sanksinya di situ. Gitu. Jadi kalau seorang yang mau mengadakan penghinaan dan sebagainya berkaitan dengan penghinaan agama, kan nanti dia kalau udah mentok itu kan dia nggak jadi. Tapi ya kebebasan lain silakan aja, selama tidak menghina simbol-simbol agama, gitu ya kan. Ya pokoknya agama apapun yang disahkan di negara kita kalau mau ada demo dan sebagainya, jangan lagi bawa-bawa simbol-simbol agama, ya soal sebagainya menjelekkan itu, dan jangan memvonis kita yang paling benar, tidak gitu. Yang berhak memvonis itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya manusia sama gitu ya. Gitu. Oke, jadi sudah sangat jelas di sini dari Bapak Ustadz Rojudin, selaku orang tua kami, orang tua kita ya di sini, orang tua dari Abang Kamal. Di sini kami sangat berterima kasih banyak ya Bapak Ustadz Rojudin telah memberikan kami wawasan tentang pengetahuan tentang apa itu dari tadi ininya ya Pak, tentang kebebasan dan keagamaan atau pembicaraan juga di sini. Jadi kesimpulannya itu ya 3 poin aja tuh ya. Kalau misalnya kita merujuk kepada Al-Qur'an di Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Terus kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 29 di ayat 1 dan 2. Kemudian kalau kita merujuk kepada KUHP itu ada tertera di pasal 156 dan 156A. Itu aja rujukan sebenarnya. Dengan rujuk itu udah ada batasan-batasan. Ketika seorang mau mengadakan unjuk rasa penghinaan dan sebagainya, ya betulnya itu. Makanya kalau kita lihat sini kan udah lebih kuat. Misalnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip itu dari pelajar, mungkin silakan berkonsultasi dengan ibu kami di luar konteks dari tugas dari kampus. Nah, atau pelajaran agama ini tidak ada batasan pendidikan sebagai bahkan sampai kita meninggal aja kita tetap menuntut ilmu. Ini salah satu dari ilmu. Ya, segitu aja ya. Terima kasih banyak ya Pak telah memberikan kami ini tadi sebuah acuan yang kan sudah jelas semua di sini, kesimpulan juga sudah diberikan oleh Bapak Ustadz Rojudin. Terima kasih dari kami kelompok Bromal, kelompok 6 Agama dan PKN. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih.